Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Tadris IPA semester 6. Kali ini kita sudah mulai masuk ke pertemuan yang kedua, di mana kita akan membahas tentang substansi genetika atau biasa disebut dengan materi genetik. Nah, pertemuan lalu Bu Alfira sudah menyampaikan bahwa genetika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Kenalkah Anda dengan artis atau chef ini? Ya, artis atau chef ini seringkali Anda lihat pada saat Anda masih kecil ya, sering muncul di layar TV ya, memperagakan bagaimana cara memasak yang lezat. Nah, bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang ciri fisik dari chef Farah Quinn. Kalau kita lihat hidung dari chef Farah Quinn ini cenderung pesek ya, kemudian kulitnya cenderung gelap atau hitam. Nah, sekarang kita lihat dari anaknya. Apa kemiripan anak dari ibunya? Apakah kulitnya? Apakah hidungnya? Ya, kalau dari hidungnya memang memiliki kemiripan dari ibunya, tetapi warna kulit itu tidak sama dengan ibunya. Hal ini dikarenakan ya, warna kulit dari anaknya ini menyesuaikan warna kulit dari ayahnya. Nah, faktor yang mempengaruhi munculnya sifat ya pada anaknya ini terdapat di dalam sel tubuh, disebut sebagai materi genetik. Nah, unsur-unsur dari materi genetik itu sendiri ada kromosom, kemudian gen, serta asam nukleat. Nah, sekarang kita lihat di slide berikutnya. Oke. Lihat, ini ada tubuh manusia, di dalamnya memiliki bermiliar-miliar sel tubuh. Ya, di dalam sel tubuh ini terdapat yang namanya inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus terdapat benda-benda yang mengatur pewarisan sifat. Benda tersebut adalah kromosom. Ya, ini adalah kromosom. Kromosom kalau kita uraikan ya akan terdiri dari nukleosom yang merupakan DNA yang dipadatkan dan menyelubungi protein. Proteinnya namanya histon. Ya. Ketika diuraikan ya, itu akan menjadi DNA. Ya, DNA ini merupakan salah satu dari asam nukleat. Selain DNA, ada asam nukleat yang lain yaitu RNA. Kalau RNA itu artinya adalah ribonukleik asid atau biasa disebut dengan ARN, asam ribonukleat. Sedangkan DNA itu adalah deoksiribonukleik asid atau biasa disebut dengan ADN, asam deoksiribonukleat. Lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita membahas dari struktur kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari benang-benang kromatin, ya. Nah, kromatid, ya, ini ada istilah kromatid, kemudian ada istilah sentromer, lengan pendek, kemudian lengan panjang. Ya, kita lihat struktur kromosom berikut ini. Ada yang dinamakan kromatid. Kromatid ditunjukkan pada angka nomor 1, ya. Nah, kromatid itu sendiri merupakan salah satu dari dua lengan hasil replikasi atau penggandaan dari kromosom. Nah, kemudian nomor 2 itu ada sentromer. Sentromer biasa juga disebut dengan kinetokor, merupakan bagian kromosom yang menyempit atau merupakan perlekukan kromosom dan tampak lebih terang. Bagian ini tidak mengandung gen, merupakan tempat melekatnya benang spindel. Nah, istilah benang spindel ini biasa muncul ketika Anda mempelajari tentang reproduksi sel atau pembelahan sel. Ya, nanti akan muncul benang-benang spindel, tempat perlekatan kromosom untuk membelah. Selanjutnya ada kromosom, istilah-istilah kromosom yang lain. Ada kromonema, kemudian kromomer, ada lekukan kedua, telomer, dan satelit.
Nah, kita amati gambar kromosom di bawah. Ada kromonema. Kromonema ini merupakan pita spiral yang terdapat penebalan. Di dalamnya ada kromomer yang merupakan tempat di mana DNA terselubung. Nah, beberapa DNA yang bergabung membentuk gen akan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan dan menempati suatu bagian yang disebut lokus gen. Kemudian ada istilah lekukan kedua. Lekukan kedua ini berperan dalam pembentukan nukleolus atau anak inti sel. Selanjutnya ada telomer. Telomer ini merupakan bagian dari ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Jadi ketika ada kromosom-kromosom yang berlekatan, ini ada bagian kromosom yaitu telomer yang mencegah kromosom itu saling berlekatan atau bersambungan. Kemudian istilah yang terakhir ada yang namanya satelit. Tidak setiap kromosom ini memiliki satelit. Satelit ini merupakan suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat di ujung kromosom. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk kromosom. Nah, nanti Anda bisa melihat pada karyotipe kromosom manusia. Nah, untuk teorinya kita pelajari bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya, ya. Nah, amati letak sentromer dari keempat bentuk kromosom berikut ini. Di sini ada yang namanya metasentris. Letak sentromernya ada di mana? Ada di tengah, ya. Jadi metasentris itu merupakan kromosom yang letak sentromernya ada di tengah, ya. Kemudian ada submetasentris atau submetasentrik. Nah, letaknya mendekati bagian tengah dari kromosom. Kemudian ada lagi akrosentrik, ya. Ini hampir memiliki kemiripan dengan submetasentrik, tetapi kalau pada akrosentrik ini sentromer lebih mendekati ke ujung, ya. Sedangkan telosentrik sentromernya berada di ujung kromosom, ya. Oke, selanjutnya masih membahas tentang kromosom. Ini ada kromatid, ya. Kemudian di sini ada 2 kromatid. Ya. Yang di atas ini merupakan satu kromosom tanpa replikasi atau penggandaan. Kemudian yang di bawah satu kromosom dengan kromosom hasil replikasinya, ya. Kalau satu namanya satu kromatid, ya. Kalau dua itu 2 kromatid. Hasil penggandaan itu disebut sebagai kromatid kembarannya, ya. Selanjutnya, nah ini beberapa bagian karyotipe kromosom manusia. Ini baru 6 pasang, nanti akan saya tunjukkan semuanya dari tipe karyotipe kromosom manusia. Nah, kromosom itu selalu berpasangan, ya. Biasa disebut dengan kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu merupakan suatu kromosom yang berpasangan yang memiliki bentuk, ukuran, komposisi yang sama atau hampir sama. Nah, tidak hanya pada tipe karyotipe kromosom manusia, ya. Semua makhluk hidup, ya, seperti pada lalat buah atau Drosophila melanogaster ini juga memiliki kromosom homolog, ya. Ini ada kromosom homolog, ya, sudah ditunjukkan. Yang ini merupakan autosom atau kromosom tubuh, ya. Kemudian di sini kromosom X dengan kromosom X ini merupakan kromosom seks, ya. Nah, di sini ada lalat buah jantan, bentuk kromosomnya berbeda, maka bukan disebut sebagai kromosom homolog.
Sedangkan ketika bentuk kromosomnya sama, X dengan X betina, maka dikatakan sebagai kromosom homolog. Nah, lalat buah ini memiliki 8 kromosom ya. Sudah diberikan angka ini. Ya, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Ya. Ada 4 pasang kromosom atau 8 kromosom totalnya. Nah, sekarang berapakah jumlah kromosom manusia? Ada yang masih ingat? Atau ada yang sudah mempelajari? Ya. Ini merupakan karyotipe manusia atau deretan kromosom dari manusia. Ya. Tampilan kromosom secara visual itu disebut dengan karyotipe. Ya. Hasil pengaturan kromosom yang sudah ditata seperti ini namanya kromogam. Berapa jumlahnya? Nah, di sini kalau Anda hitung, jumlahnya ada 22 pasang, ya, ditambah 1 pasang. Berarti ada berapa pasang? 23 pasang atau berjumlah total 46. Ini bisa dipilih salah satu. Kalau yang pertama itu adalah kromosom kelamin wanita, kemudian yang kedua ini adalah kromosom kelamin laki-laki. Ya. Yang wanita XX, yang laki-laki adalah XY. Nah, ada istilah ploid atau genom. Ya, ploid atau genom itu merupakan jumlah kromosom. Kalau misalnya satu seperti ini, namanya haploid, disimbolkan dengan huruf N. Kalau berpasangan seperti ini, ya disebut dengan diploid atau disimbolkan dengan 2N. Bisa dipahami ya. Kemudian macam-macam kromosom. Ya. Tadi sempat saya sampaikan ada autosom atau kromosom tubuh, ya. Kemudian ada juga gonosom atau biasa disebut dengan kromosom seks. Ya. Autosom pada manusia disingkat dengan huruf A, sedangkan pada kromosom seks ya atau biasa disebut dengan gonosom pada manusia jantan laki-laki itu disimbolkan dengan Y dan perempuan itu disimbolkan dengan X ya. Nah, bagaimana rumus atau formula kromosom dari manusia? Ya, bagaimana pula rumus atau formula kromosom dari lalat buah atau Drosophila melanogaster? Oke, kita lihat rumus atau formula kromosom pada jenis hewan, berikut juga pada manusia. Nah, pada lalat buah jumlah kromosomnya ada 8 atau 4 pasang, maka formula kromosomnya 3AA dan 3AA plus XX. Artinya 3 pasang kromosom tubuh ya dan 1 pasang kromosom kelamin betina. Atau 3 pasang kromosom tubuh plus 1 pasang kromosom jantan. Nah, pada manusia ada 46 pasang, 46 buah kromosom atau 23 pasang. Maka formula kromosomnya 22 pasang kromosom tubuh plus 1 pasang kromosom perempuan atau wanita ya, atau 22 pasang kromosom tubuh plus 1 pasang kromosom laki-laki. Atau bisa ditulis
44 kromosom tubuh ditambah kromosom XX atau plus kromosom XX kromosom wanita ya, atau 44 kromosom tubuh plus XY kromosom laki-laki atau pria ya. Begitu juga dengan kromosom hewan yang lainnya ya. Penulisan formula kromosom menyesuaikan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, entah itu orang utan, simpanse, gorila, nyamuk, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi genetik yang lain, yaitu gen. Gen terdiri atas DNA yang diselubungi dan diikat oleh protein. Ya. Gen akan diwariskan melalui pembelahan sel. Gen ini terletak pada lokus-lokus yang berderet di dalam kromosom. Ya, masih ingat gambarnya tadi ya? Ini adalah gen, ya. Kemudian ini kromosom. Kemudian kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Nah, pada pasangan kromosom homolog terdapat pasangan lokus yang berada dalam satu garis horizontal yang disebut lokus yang bersesuaian. Ya. Jadi di sini nanti ada lokus, di sini juga ada lokus. Ya. Gen berada pada tiap lokus. Ya. Pasangan gen pada lokus yang bersesuaian ya secara horizontal seperti ini namanya adalah alel ya. Ini namanya alel ya. Gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan pasangan kromosom homolognya disebut dengan alel. Oke, sekarang kita lihat gambar yang lebih jelas. Ini tadi ada kromosom homolog. Kalau kita gambarkan, nanti bentuknya seperti ini. Ini lokus yang pertama, ini lokus yang kedua. Di sini ada huruf A besar, B besar, C besar, D besar, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Ini merupakan gen. Ya, gen-gen yang terletak pada suatu lokus pada kromosom. Ya. Ada gen B besar, ada gen B kecil. Gen B besar dan B kecil terletak sejajar ya, secara horizontal, ini namanya alel. Ya. Ini namanya alel seperti ini. A besar dengan A besar terletak pada lokus yang bersesuaian namanya alel. Oke. Ya, huruf besar ini menunjukkan adanya gen yang dominan ya, atau gen yang ekspresinya mengalahkan gen resesif ya. Huruf kecil ini merupakan gen resesif yang ekspresinya dikalahkan oleh gen dominan. Misalnya saja ada gen dominan T besar. Ya, ini merupakan gen dominan. Ada gen resesif T kecil. Huruf T ya, sifat yang nampak merupakan tinggi. Huruf T kecil, sifat yang tampak ini merupakan pendek. T besar dominan terhadap T kecil. Ya. Maka T besar T kecil artinya adalah tinggi. Kenapa tidak pendek? Karena ada huruf T besar yang mengalahkan ekspresi dari gen resesif. Ya, jadi ini tinggi. Selanjutnya kita masuk ke materi genetik yang lain, yaitu asam nukleat. Sudah disebutkan tadi bahwa asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA.
Nah, kita langsung membahas tentang DNA, tentang strukturnya. Menurut Watson and Crick ya, model struktur DNA ditemukan berbentuk spiral, ya, double helix atau tangga berpilin dengan arah berpilin ke kanan. Arah berpilingnya itu berlawanan dari 3 ke 5 dan 5 ke 3 atau antiparalel, berlawanan. Ya, dari 5 ke 3 ya, atau 3 ke 5 berlawanan. Ya. Oke, bisa diamati gambar di samping bahwa DNA itu bentuknya spiral. Tangga berpilin dan double helix. Arahnya berlawanan 5 ke 3, 3 ke 5. Nah, kenapa menggunakan angka ini 3 ke 5 ya, kemudian 5 3, nanti akan kita bahas ke slide selanjutnya. Nah, DNA ini terdiri atas gula deoksiribosa, kemudian fosfat dan basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen, di sini ada purin dan pirimidin. Purin terdiri dari basa adenin atau A dan guanin atau G. Sedangkan pirimidin terdiri dari basa T, timin atau S, sitosin. Ya. Ada beberapa buku yang menyingkatnya dengan huruf S ataupun C. Kalau C itu merupakan bahasa umumnya dari sitosin, pakai sitosin seperti itu ya, pakai CY. Nah, A selalu berpasangan dengan T. Ya, purin selalu berpasangan dengan pirimidin. Begitu juga dengan pirimidin. Pirimidin berpasangan dengan purin. Ya, coba lihat di sini ada A berpasangan dengan T, kemudian S atau C berpasangan dengan G. Kita amati pada gambar di sini. S berpasangan dengan G, A berpasangan dengan T, ya. Di sini juga G berpasangan dengan S, T berpasangan dengan A, dan seterusnya. Basa purin selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Kita masih membahas tentang struktur dari DNA double helix. Warna biru ya, kanan dan kiri ini merupakan ikatan atau rantai dari gula deoksiribosa dengan fosfat. Sedangkan pasangan yang membentuk anak tangga seperti ini ya, berbentuk horizontal, ini merupakan pasangan basa antara purin dengan pirimidin. Nah, ini ada rumus bangun dari komponen DNA. Perhatikan, di sini ada gula deoksiribosa, kemudian fosfat. Fosfat berikatan dengan gula deoksiribosa pada atom C nomor 5 dan 3. Nah, jadi gula deoksiribosa itu memiliki 5 atom karbon ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, fosfat ya, akan berikatan dengan atom karbon nomor 5 dan atom karbon nomor 3 dan seterusnya sampai membentuk suatu rantai. Ya. Kemudian di sini ada basa sitosin, kemudian timin, ada adenin, kemudian guanin. Oke. Kita lihat dari gambar ini. Ya. Pasangan basa purin dengan pirimidin ini diikatkan dengan
ikatan yang namanya ikatan hidrogen. Ya. A dengan T itu memiliki dua ikatan hidrogen, sedangkan S dan G ini memiliki 3 ikatan hidrogen. Kemudian ada istilah lain yaitu nukleosida dan nukleotida. Nukleosida ini merupakan ikatan antara gula dengan satu basa nitrogen. Istilah nukleotida itu merupakan ikatan antara fosfat, kemudian gula deoksiribosa, kemudian basa nitrogen. Nah, dari gambar ini bisa kita hitung bahwa gambar ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 nukleotida. Ya, kalau lebih dari 1 nukleotida itu disebut dengan polinukleotida. Jadi yang namanya DNA itu biasa juga disebut dengan polinukleotida karena terdiri dari lebih dari 1 nukleotida. Nah, sekarang replikasi DNA, ya. Nah, DNA ini memiliki sifat heterokatalitik dan autokatalitik. Heterokatalitik, ya, ini karena DNA memiliki kemampuan untuk membentuk RNA. Jadi RNA itu terbentuk dari replikasi DNA. Kemudian ada istilah auto. Auto itu sendiri, berarti dia mampu membentuk dirinya sendiri. Jadi DNA selalu mengadakan replikasi atau penggandaan untuk membentuk dirinya yang baru dan membentuk RNA yang nantinya akan dipergunakan untuk sintesis protein. Selanjutnya, nah ini ada beberapa enzim ya yang turut serta membantu proses replikasi DNA. Ada enzim helikase, kemudian polimerase dan enzim ligase. Oke, kemudian ada RNA. Tadi DNA sudah kita bahas, sekarang RNA. RNA ini merupakan makromolekul penyimpan dan penyalur informasi genetik. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, memiliki kemiripan dengan struktur ini gula ya, gula penyusun RNA memiliki kemiripan dengan gula penyusun DNA ya. Bedanya kalau RNA itu merupakan gula ribosa, sedangkan DNA itu gula deoksiribosa. Ya, gula deoksiribosa itu merupakan gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigennya ya. Nah, bedanya di sini gula ribosa ya, kemudian fosfat sama, kemudian basa nitrogennya, purinnya sama, adenin dan guanin. Sedangkan pirimidinnya berbeda ya. Kalau di sini adalah urasil dan sitosin. Kalau pada DNA basa pirimidinnya itu timin, sedangkan pada RNA basa pirimidinnya yaitu urasil atau U. Nah, struktur RNA juga berbeda dengan DNA. Kalau DNA double helix ya, sedangkan pada RNA itu rantai tunggal ya. Ya, sama. Ini fosfat berikatan dengan gula ribosa, kemudian berikatan dengan basa nitrogen. Ya, adenin, sitosin, guanin, sitosin, urasil ya, tergantung dari hasil replikasi dari DNA. Nah, sekarang ada beberapa macam atau tipe RNA.
ada RNA-D atau RNA-M, RNA-R, kemudian ada RNA-T ya. Membawa kode genetik ke ribosom RNA-M, komponen utama dari ribosom RNA-R, kemudian membawa asam amino ke ribosom. Nah, untuk apa ini membawa asam amino, membawa kode genetik? Ya, yang pasti digunakan untuk sintesis protein atau menghasilkan protein. Jadi perlu Anda ketahui atau sudah Anda ketahui ya bahwa tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup itu mampu menghasilkan protein sendiri ya. Selain asupan makanan yang menghasilkan protein, tubuh manusia juga mampu memperoleh protein melalui sintesis protein dari sel-sel tubuhnya sendiri. Nah, kemudian di sini langsung saya sampaikan ada beberapa perbedaan dari RNA dan DNA ya. Nah, ini merupakan slide terakhir ya, perbedaan RNA kemudian DNA. DNA ditemukan dalam nukleus ya, dalam kromosom, ada di mitokondria, kemudian ada juga di kloroplas. Kemudian kalau RNA ditemukan pada sitoplasma ya, terutama dalam ribosom, ada juga di nukleus. Kemudian DNA berupa rantai panjang ya dan ganda atau double helix. Kalau RNA rantainya pendek dan juga tunggal. DNA fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Kalau RNA berkaitan erat dengan sintesis protein. Nah, untuk sintesis protein tidak perlu kita pelajari ya. Yang perlu dipelajari hanya diutamakan pada proses pewarisan sifat. Nanti kita akan membahas tentang persilangan atau hereditas ya. Kemudian kalau DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas dari sintesis protein. Sedangkan pada RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas dari sintesis protein itu sendiri. DNA terdiri atas basa, purin, adenin dan guanin, pirimidin, ya, timin dan sitosin. Sedangkan RNA basa nitrogennya terdiri atas purin, adenin dan guanin, pirimidinnya urasil. Ini yang membedakan urasil dan sitosin. Kemudian komponen gula deoksiribosa pada DNA yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigen pada atom C nomor 2. Ya, komponen gula dari RNA yaitu ribosa ya. Nah, bisa amati dari gambarnya ya, kalau di DNA kehilangan atom oksigen pada C nomor 2 ya. Kalau gula ribosa utuh ada atom oksigennya. Nah, demikian pengenalan materi genetik ya. Ada komponen kromosom, ada komponen gen, kemudian asam nukleat. Nah, pada pertemuan kali ini saya memberikan tugas pada semua mahasiswa untuk membuat mind mapping ya, atau peta pikiran. Saya rasa di semester 1 tahun yang lalu ya Anda pernah membuatnya pada mata kuliah anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Saya rasa agar Anda lebih memahami materi ini, saya meminta Anda semuanya juga membuat peta pikiran. Bisa digambarkan di HVS maupun folio, tapi diusahakan kalau punya ya HVS ya, biar seragam. Nanti kalau misalnya di foto akan lebih baik. Nanti fotonya kirimkan pada menu tugas pada Fiklas. Nanti akan saya buatkan tugas ya pada Fiklasnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan Anda sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.